Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Diani Fitrianingsih. Saya dari Program Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kebebasan dalam beragama. Kebebasan beragama yakni adalah tidak adanya suatu paksaan bagi seseorang untuk memilih suatu agama, di mana telah dijelaskan juga dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat 2 yang telah dijelaskan bahwa meyakini suatu kepercayaan adalah hak setiap individu sesuai dengan hati nuraninya, dan juga menyatakan sikap dan pikiran sehingga hal-hal tersebut tidak boleh dipaksakan, misalnya saja dalam memilih untuk beragama. Dalam beragama, kebebasan beribadah adalah salah satu prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan ajaran agamanya atau kepercayaannya dalam ruang pribadi atau secara umum, di mana kebebasan beragama adalah hak yang paling asasi di antara hak asasi lainnya, karena kebebasan beragama ini bersumber langsung kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Di dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan bahwa Islam sendiri telah memberikan kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing, dan juga Islam tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain, di mana kita sebagai masyarakat, sebagai umat muslim harus menghormati pengikut agama lain. Yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yang berarti tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Menurut tafsir Khuraisihab yang dijelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk suatu agama. Jalan kebenaran dan jalan kesesatan telah jelas melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan tersebut. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengingkari segala sesuatu yang mematikan akal dan memalingkannya dari kebenaran, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada penyebab terkuat untuk tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Perumpamaannya seperti orang yang telah berpegangan pada tali yang kuat dan kokoh sehingga tidak terjerumus ke dalam jurang. Allah Maha mendengar apa yang kalian katakan, Maha melihat apa yang kalian lakukan, maka Dia pun telah membalas dengan yang setimpal. Sedangkan menurut tafsir Jalalain yang dijelaskan di sini adalah tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya untuk memasukinya. Sesungguhnya telah nyata jalan yang benar dan jalan yang salah. Artinya telah jelas dengan adanya bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang kuat bahwa keimanan itu berarti kebenaran dan kekafiran itu adalah kesesatan. Ayat ini turun mengenai seorang Ansor yang mempunyai anak-anak yang hendak dipaksakan masuk Islam. Maka barang siapa yang ingkar kepada tagut, maksudnya setan atau berhala, dipakai untuk tunggal dan jamak, dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpul tali yang kuat, ikatan tali yang kokoh, yang tidak akan putus-putus
dan Allah Maha mendengar akan segala ucapan. Allah Maha mengetahui segala perbuatan. Selanjutnya ada Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim, yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Menurut tafsir Jalalain, untuk kalianlah agama kalian, yaitu agama kemusyrikan, dan untukkulah agamaku, yakni agama Islam. Ayat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memerangi mereka, maksudnya kaum musyrik. Yang idhofah yang terdapat pada lafal ini tidak disebutkan oleh ahli qiraat sab'ah, baik dalam keadaan waqaf maupun wasyol. Akan tetapi Imam Ya'qub menyebutkannya dalam kedua kondisi tersebut. Selanjutnya, yakni menurut tafsir Quraisy Shihab, yang berarti bagi kalian agama kalian yang kalian yakini, dan bagiku agamaku yang Allah perkenankan untukku. Yang ketiga ada Al-Quran surat Al-An'am ayat 108, yang berarti dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Menurut tafsiran Al-Jalalain, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah, yakni berhala-berhala selain Allah, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas, penuh dengan perasaan permusuhan dan kelalaian tanpa pengetahuan, karena mereka tidak mengerti tentang Allah. Demikianlah sebagaimana yang telah kami jadikan sebagai perhiasan pada diri mereka, yaitu amal perbuatan mereka. Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, berupa pekerjaan baik dan pekerjaan yang buruk yang biasa mereka lakukan. Kemudian kepada Tuhanlah mereka kembali di akhirat kelak, lalu Dia memberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka lakukan, kemudian Dia berikan balasannya kepada mereka. Selanjutnya menurut tafsir Quraisy Shihab. Tafsir Quraisy Shihab, janganlah kalian, wahai orang-orang mukmin, mencela patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik selain Allah, karena itu akan membuat mereka marah lantaran perbuatan kalian. Orang berbalik mencela Allah akibat sikap melampaui batas dan kedunguan mereka. Setiap apa yang kami hiasi mereka dengan rasa cinta terhadap patung-patungnya, masing-masing umat juga kami hiasi dengan pekerjaan sesuai kesiapannya. Kemudian semuanya hanya kembali kepada Allah di hari kiamat. Dia akan memberitahu kepada hasil perbuatannya dan akan memberikan balasannya. Selanjutnya ada Al-Quran surat Yunus ayat 99 yang artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang-orang yang di bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Menurut tafsir Jalalain, dan jika Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya.
Maka apakah kamu hendak memaksa manusia terhadap apa yang Allah tidak kehendaki mereka untuk melakukannya, supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Tentu saja tidak. Selanjutnya, tafsir Quraisy Shihab. Kalaulah Allah menghendaki seluruh penduduk bumi ini beriman, niscaya semua akan beriman. Maka janganlah kamu bersedih melihat kekufuran orang-orang musyrik, sebab tidak ada keimanan kecuali atas dasar kesukarelaan hati. Karenanya, kamu tidak bakal mampu memaksa mereka untuk patuh dan menerima kebenaran. Dari itu, janganlah memaksa mereka untuk beriman, dan karena sekuat apapun usahamu, kamu tidak dapat melakukannya. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.